Halo guys, kembali lagi di podcast Teman Dengar. Jadi di episode kali ini, setelah kemarin-kemarin usai episode-episode yang horor dan juga memotivasi gitu. Nah, sekarang kita kembali dengan episode yang sama halnya dengan motivasi, yaitu self improvement. Kali ini kita bintang tamunya tidak jauh-jauh, bukan dari orang luar, tapi dari tim kita sendiri, karena saya pengennya teman dengar juga harus menguasai dulu nih tim-timnya tuh, bisa atau tahu gitu tentang episode kali ini tuh apa pembahasannya. Mari kita sambut Ata. Iya. Oh guys. Nah, ini bintang tamunya untuk kali ini. Khusus kita mulai dari editor dulu. Biasanya kan dari Atira, dari Fajri, kita sekarang mulai dari Atara dulu. Apa kabar Ata? Alhamdulillah baik sih. Kemarin waktu minggu-minggu kemarin ujian. Minggu kemarin itu Ujian apa? PAS. PAS. Oh sama berarti ya. Sama. Berarti minggu depan juga bagian apa namanya? Classmate, for class gitu Ya, ya. benar. Sama berarti. Berarti emang sekarang kesibukannya udah gak terlalu padat. Sekarang sih udah mulai longgar. Kalau uji kamu itu kapan? Udah selesai lah. Udah selesai. Udah. Berarti tinggal ngurusin apa tuh? Sekarang sih tinggal ngurusin project-project yang belum selesai. Berarti nanti tinggal nungguin buat berangkat PKL aja ya? Iya. Kemana PKL-nya? PKL itu rencananya ke Jogja sih. Jogja. Ya. Berapa orang tuh? Emang udah rencana sama teman-teman yang lain? Gimana ya? Dibilang direncanain. Awalnya cuma saya aja sih yang di sana. Ya udahlah, gak apa-apa, orang lain gak ada yang ke Jogja. Gak taunya semakin sini Ikutan. tuh pada ada yang ikutan. FOMO. Bisa dibilang gitulah. Jurusan tuh apa sih? RPA LPL. Berarti nanti PKL-nya di mana tuh? di Tempat kayak apa gitu? Kerjanya. gimana ya? Udah nemu atau belum? Udah nemu, Udah tapi nemu. kalau dibilang PKL-nya di tempat kayak gimana, ya bisa aja di mana aja. Oh iya. Soalnya kan kita main Kan itu. pasti udah disaranin kan sama guru-guru, misalkan nih di sini nih loker ini gitu. Kalau tempat PKL mah itu guru yang nyari. Oh, Kita guru yang mah nyari. cuma Oh, berarti ditanya udah mau ke mana. disaranin ya, udah di tempat-tempatin. Iya. Tinggal datangnya aja. Kita aja yang ditanya mau ke mana. Terlambat atau enggak sih? Perasaan teman-teman saya juga udah yang PKL sih, baru pulang PKL. Enggak sih, bukan terlambat emang. Ini kebijakan sekolahnya diakhirkan, soalnya katanya kenapa diakhirkan biar Karena TKA. bukan diakhirkan tuh gara-gara siapa tahu ada yang kepake buat kerja, jadi bisa langsung. Jadi biar waktunya tuh lama, pengalamannya lama. Bukan itu aja. Bukan itu aja. Untuk ini mah diakhirkan tuh karena emang alasannya Bisa yang pakai. kalau ada yang kepake bisa langsung kerja, nggak harus sekolah lagi. Emang berapa lama sih waktu PKL yang biasanya normalnya? Kalau tahun-tahun kemarin sih cuma 3 bulan. 3 bulan. Kalau sekarang paling lama itu 6 bulan. Paling lama itu juga 6 bulan tuh kalau dari tempat PKL-nya minta waktu tambahan. Kalau dari sekolah masih waktu itu sekitar 4 bulan lah. 4 bulan berarti dari bulan apa tuh? Dari Februari sampai Mei kalau nggak salah. Sampai Mei, Juni. Oh berarti masih ada waktu ya. Iya. Oke. Jadi kan Ata udah 3 tahun di SMA, 3 tahun SMP. Sekarang mau PKL, terus habis PKL selesai sekolah. Sudah tidak ada masa pendidikan. Kalau kuliah di mana? Enggak sih, kayaknya nggak akan kuliah. Ya, kecuali kalau misalkan kuliah lanjut pendidikan ya. Di mana niatnya kalau misalkan emang mau lanjut kuliah?
Kalau univ yang di pengen itu pengen ke Unikom sih. Unikom di mana tuh Bandung. Unikom? Bandung. Ya, Unikom Universitas komputer. Komputer. Berarti sesuai ambil jurusan yang di SMK juga. Ya sih mau nerusin niatnya gitu kalau pengen mah. Tapi ya udahlah, mending kerja dulu aja sekarang. Oke. Selama berarti berapa tahun ya sampai sekarang menjalani jenjang pendidikan tuh berarti SD 6 tahun, 12 tahun lah. 12 tahun. Selama 12 tahun udah mengerti belum apa itu self improvement? Jujur ya, karena itu tuh bahasanya Inggris gitu ya. Iya. Jadi kurang tahu nih. Mm, Cuman pernah sih lewat beberapa kali gitu ya FYP. sosial media. Ya, yang keinget tuh kayak relasi gitu, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Membangun relasi atau Ya. menjaga relasi. Hmm, Gimana tuh? Udah diterapkan atau emang oh ya udah deh gitu. Sebatas tahu dan informasi aja gitu. Lewat ya ada gitu. Udah amat. ya kalau untuk hal yang itu sih sangat berguna ya. Ya, Emang khususnya untuk zaman-zaman sekarang, kalau kita gak punya relasi ya udah susah. emang sepenting apa sih relasi buat Anda gitu? Sepenting apa? Banyak orang yang bilang Ya. dari kerja tuh susah, Mm. tapi kalau relasi kita banyak, ya bukan win rate bisa mendapatkan peluang kerja itu tuh bisa keterima kerja naik. Oke, berarti menurut Atta dengan banyak atau bagus atau banyaknya relasi nih yang bagusnya? Hmm, dua-duanya sih. Dua-duanya berarti relasi yang bagus dan juga banyak, ya kan? Percuma juga banyak relasi tapi nggak bagus relasinya. Benar nggak kalau gitu? Ya kan? Berarti menurut Atta banyak dan bagusnya relasi itu bisa meningkatkan, bisa mendapatkan peluang kerja lebih bagus. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada lagi? Apa lagi ya? Silaturahmi, ada gocap dulu gitu. Jadi gitu juga dong. Oh, nggak gitu juga. Terus gimana dong? Ya sisanya kayak kalau kita butuh nih, kan kita udah banyak relasinya. Iya. Misalnya mau main ke tempat A, ke kota A, kita nggak tahu tuh, karena kita punya relasi di kota A, kita tinggal tanya ini tuh mau kesini gini gimana. Misalnya mau main, nanya terus di jalannya tuh kita nyasar, kan kita bisa nanya tuh ke orang itu, soalnya kan dia warlock di kota itu. Berarti keuntungannya dari meningkatkan peluang kerja dan juga bisa membantu ketika kita berpergian. Ya, Oke. Emang udah seluas mana sekarang relasinya? ya Mencakup kota mana nih gitu? Apakah wilayah Banjar aja banyaknya gitu atau misalkan di daerah Ciamis ada, Tasik ada gitu? kebetulan karena waktu SMP itu pesantren ya di Tasik, Oh iya. jadi ya punya teman. Kalau pesantren kan campur-campur ya? Iya, Nggak dari satu tempat kota ya. benar. Misalkan pesantrennya Tasik nih, nggak mungkin juga kan orang Tasik semua yang di situ kan. Ada yang campuran dari Bogor gitu kan. Contohnya saya aja kan tinggal Gimana di tuh? Banjar, Mm. pesantrennya ke Tasik. Beda Nah, lagi kan. iya. Ada paling jauh temen dari pesantren orang mana? Paling jauh ya yang dekat, bahasa dekat tuh sering komunikasi lah. Iya, yang masih dekat akrab lah gitu. Akrab. Itu di Jambi ada, Jambi. Riau ada, Kalimantan ada. Jauh juga ya pesantrennya ke Tasik gitu. Iya, Dari Jambi, dari mana? Dari Riau. Pesantrennya ke Tasik. oh yang ada adik kelas, tapi ya kita kan harus saling menjaga hubungan baik kan. Cewek. Enggak, cowok. Oh, cowok. Kan dipisah. Oh, dipisah. Asramanya beda. Itu tuh dia orang Aceh. Orang Aceh. Ya,
Lagi berduka cita ya Aceh Oh sekarang. iya sih. Itu gimana tuh kabarnya yang teman di Aceh? Kurang tahu juga sih soalnya. Apa lagi mondok lagi ya, lagi di luar kotanya Aceh gitu, atau kembali ke Aceh orangnya? Habis lulus pesantren emang kita nggak satu kontak atau followan IG Oh, sih. berarti udah lost kontak gitu aja. Iya. Tapi nggak follow sosial medianya IG Enggak. gitu, TikTok atau WA-nya di share? Nggak ada. Nggak ada. Berarti udah nggak tahu aja tuh kabarnya. Iya. Tapi kadang kalau main ke sana ya dia masih ingat. Soalnya Saya juga masih ingat. satu lingkungan ya. Hmm. Padahal kalau misalkan tahu tuh, kami lihat kabarnya tuh gimana di Aceh. Soalnya kemarin lihat-lihat parah juga sih. Ya, semoga kita doakan aja yang terbaik ya buat warga Aceh dan juga masyarakat yang terkena musibah di sana. Karena kita nggak bisa bantu dari material, kita bantu dari doa saja. Dari materi gitu kan nggak bisa membantu. Ini banyak juga kan kayak Ferry Irwandi itu, terus artis-artis influencer lain kayak Pras Teguh itu ngumpulin dana buat bantu di sana gitu ya, tapi nggak tahu pemerintahnya Ada katanya sih yang pakai rompi. bukan ini lihat lewat ke FYP kan, salam persaudaraan dari yang katanya kalian sebut Jawa Hama. Oh Nah iya. itu Jawa Barat ngirim 7M kalau nggak salah kan. Ini nggak tahu sih berapa nominalnya, cuma yang saya ingat dan lihat itu Jawa Barat 7M, terus Jawa Timur 5M atau 3M ya? Iya, emang agak banyak juga sih donasi dari Jawa gitu. Iya, pokoknya antara Jawa Tengah atau Jawa Timur itu nggak tahu yang mana yang 5M, nggak tahu yang mana yang 3M, kurang tahu sih. Harusnya sih kalau misalkan emang lagi gitu mah ya udah aja lah ya gitu. Dihilangkan dulu nih, kita kesampingkan dulu aja permasalahannya, kita pentingkan dulu moral kita gitu. Ya benar. Membantu sesama, mau dibilang Jawa Hama lah gitu kan, Cuma moral dan etika tuh harus dipakai. kadang ya kayak lucu juga ya baca kayak gitu tuh. Ya menggelitik saja lah ya, kita kembali lagi ke self improvement. Jadi nanti kan Atta tadi bilang kalau misalkan self improvement tentang menjaga hubungan gitu antar manusia, relasi ya kan, Relasi itu sangat penting buat kehidupan. Tapi menurut saya juga ya, relasi itu benar sangat penting, karena pintar saja nggak cukup gitu. betul. Banyak teman-teman yang pintar gitu, lingkungan saya ya, nggak tahu di lingkungan yang lain gitu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang apa namanya tuh lebih cerdas lah dari kita gitu akademiknya, tapi dia itu sedikit relasinya minus gitu, terus pelit. Aduh, Jadi kan gimana ya, bukan teman-teman yang lain tuh jadinya bukan canggung tapi enggan untuk komunikasi sama dia tuh, karena tahu misalkan kita butuh gitu sama dia, tapi kita tahu orang ini tuh pelit. kayak buat apa sih? Ini gue minta tolong nih, ngotak si ini gitu, iya mah bager baik, pasti dikontak. Tapi kalau misalkan udah tahu nih, ini mah zaman lagi kieu cenah ke si pinter cenah kan bisa tuh gitu, bisa nggak kalau misalkan dibutuhkan gitu saat kita minta bantuan, kan jadinya abu-abu dan ya malah nggak jadi gitu. Ya sama halnya tentang kalau misalkan peluang kerja juga ya gitu ya, kayak ada ibarat katakan roda itu berputar. Jadi kalau misalkan kita bodoh nih di SMA, ya nggak bodoh saja itu minus lah, minus di SMA, malas. Iya, nggak ada orang yang bodoh sih ya, malas doang gitu. Malas doang. Ya misalkan kita malas nih di sekolah nih, maksudnya tuh kurang dari yang pintar ya. Yang pintar tuh ranking 1 lah gitu, dapat prestasi akademik banyak, tapi pelit ke kitanya nih. Nah, roda tuh berputar. Ketika nanti lu beres sekolah, siapa tahu orang yang di bawah lu itu jadi bos. Benar. Ya kan gak ada yang ngeduga juga, nantinya kan
Bisa aja orang yang pintar, bos, loker bos. Kamu, bukannya kamu yang orang yang di bawah lihat orang yang di atas dulu di SMA. Kalau misalkan baik nih, orang yang jadi bosnya temen dulu yang bodoh itu bisa aja diterima. Kalau misalkan lu mah di SMA aja gak Kayak bantu, gini ya. iya kayak gini nggak mau bantu gitu, ngapain saya bantu sekarang Benar sih. ya. Pasti ada perasaan kayak gitu ya. Nah itu salah satunya penting menjaga hubungan antar manusia ya, relasi pertemanan saudara itu pentingnya kayak gitu, karena kita nggak tahu kapan kita butuh sama orang itu ya, meskipun emang tidak tahu gitu dia butuh atau enggaknya sama kita butuh apa enggak sama dia, yang penting kita jaga aja hubungannya. Iya. Pepatah Cina Gimana yang tuh? mengatakan Gimana 1000 teman itu kurang, Mm-mm. tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Anjay, benar. Berarti berapa persen nih dari SMA aja kita hitung ya? Iya. Dari SMA aja lah ya. Kalau SMP udah masuk kenal self improvement nggak? Sampai belum sih. Berarti baru SMA ini kan, masuk ke dewasa. Gimana tuh? Udah berapa persen pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari sampai nanti itu kan buat PKL penting nih. Nah, buat PKL itu kan tadi kan saya udah bilang tuh, yang kalau misalnya kita lagi ke kota A, mau ke kota A, kita tuh kayak nyasar gitu, nyasar. Nah ini juga agak relate nih. Ya, Kebetulan kan saya main game nih. oke. Gamenya mah ada lah. Oke. Nah, di situ tuh saya akhirnya ketemu lah mabar sama ini orang. Kebetulan dia tuh orang Jogja. Saya juga kan mau ke Jogja. Saya tuh tanya-tanya tempat lah. Kira-kira yang banyak kos-kosan di mana nih? Saya kan mau PKL di sana. Oh ada katanya daerah sini. Kan dari situ tuh, oh nama relasi lagi nih. Kita padahal belum PKL ke Jogja kan. Iya, jadi Tapi udah kita dapat informasi iya. duluan. Itu salah satu enaknya kita punya banyak relasi itu ya itu. Jadi pengaplikasiannya udah bisa apa namanya tuh menghubungi teman yang jauh ya. Jadi Ya, antar wilayah tuh misalkan mau ke Jogja, mau ke hal-hal yang lain atau ke kota-kota yang lain, atau udah bisa mengimplementasikan tentang nilai tersebut. Berarti udah 50% ada? mungkin 50 lah. 50. Oke. PKL tuh bulan apa? Februari. Februari ya? Ya. Gimana rencananya ini? Editan. Masih agak bingung ini juga. Saya nanya ke guru saya kan, setidaknya ya walaupun emang saya kurang jago ya, kurang bisa gitu di jurusan ini, tapi setidaknya jangan malu-maluin lah, pengen saya kan Oke. gitu. Iya. Saya mau mempersiapkan apa aja sih yang harus, biasanya di sana yang dibutuhin apa keahliannya, nanti saya coba ulik belajar kan, pengennya gitu. Tapi waktu saya tanya ke guru saya juga nggak tahu. Yang tahu itu tahun kemarin emang ada kakak kelas ke sana 2 orang, cuma saya nggak tahu siapa itu tuh kakak kelasnya tuh. Guru saya juga lupa, makanya saya tuh Gurunya udah tua. 30-40 gitu Lah pasti muda dong. kayaknya. Iya. Umur matang lah ya, 35 tahun, 40 tahun tuh. Bisa lupa, nggak tahu juga gitu. Jadi gimana dong kamu mempersiapkan di sana? Allah aja ini mah. Kemana? Ya benar. Berapa bulan lagi? Sekarang aja udah masuk Desember, Januari. Mau persiapan apa dong? Sebulan sampai Februari. Februari tanggal berapa sih? Tanggal 2. Loh, Awal banget. tanggal 2. Januari doang tuh persiapan sama sekarang. Iya, Apa belum sama sekali mempersiapkannya? belum. Tapi kalau kayak misal suruh buat web,
itu mah udah biasa. Ya kan maksudnya kalau mungkin ilmu sama skill tuh udah dipelajarin di SMA kan. Jadi kalau persiapan itu udah 3 tahun dari ke belakang. Tapi kan materi dan hal-hal untuk apa namanya tuh kesiapan untuk di sana kan itu juga penting. Yang diketakutkan tuh gini, kan kayak gimana ya? Yang ditakutkan yang dipelajarin di sekolah nanti tuh beda di sana. Iya paham. Kayak misalnya dia nih ya kan main game MOBA, terus disuruh main game RPG, kan jadi harus adaptasi lagi kan. Iya Nggak beda bisa juga kan. beda. Nah itu yang ditakutin tuh kayak gitu. Meskipun sama-sama analog tapi kan sistem adaptasinya beda. Ya, beda, cara mainnya beda, Iya. logikanya beda kan. Nah gitu. Strategi juga beda lagi. Iya, makanya agak takutnya tuh kayak gitu. Berarti yang mungkin kalau kesiapan materi dan untuk kecakupan di sana mah pasti Allah aja nih. Ya, Cuman ketakutan yang dari Ataya sendiri tuh adaptasi takutnya berbeda gitu. iya yang ditakutin tuh Emang dari Sama. alumni yang lain gak ngasih tahu gitu apa Enggak. sama kerja di sana atau efek maksudnya PKL-nya sama atau misalkan beda gitu. di tempat yang sama. Kan ada yang ke Jogja tuh. Cuman nggak tahu gitu kakak alumninya siapa. Enggak tahu. Jadi nggak bisa nanya informasi nih. Iya, Nggak ada sama sekali. sama sekali gak bisa. Cuman teman-teman yang lain ada nggak yang sama jurusan terus ngambilnya sama juga gitu. Di situ Tapi kan informasinya sama ya sama-sama nggak tahu. Apa ada yang kan udah tahu gitu? Ini loh, setiap jurusan kan beda-beda. Iya. Ya, jadi otomatis kalau mereka PKL di tempat yang sama, tugasnya kan beda. RPL lebih ke pembuatan aplikasi web dan ya yang kayak gitu kan. Terus ada PM pemasaran. Kalau nggak salah tuh ada yang sama di tempat RPL di Jogja itu ada PM juga satu tempat, jadi 2 jurusan. Iya. Gak tahu PM, gak tahu apa. Kan tugasnya pasti beda kan. Iya. Masa dari RPL? Oke lah dari RPL bisa masuk kan Iya. ke PM, tapi ya paling sepintas-sepintas. Dari PM masa pemasaran di belajarnya gimana cara memasarkan suatu produk disuruh buat website, kan nggak bisa. Emang bisa tapi kayak itu di luar dia lah, kemampuan dia kan. Iya juga ya. Jadi kalau kita nanya nih, kita nggak tahu nah ke yang jurusan lain kan beda, jelas-jelas beda tugasnya. Percuma aja. Berarti nggak ada yang nampung misalkan satu jurusan tuh 2 orang itu nggak ada. Satu jurusan 2 orang. Iya ke tempat. Gimana sih ke tempat PKL ya? Satu tempat PKL 2 jurusan. Cuma 2 jurusan. Itu bisa, tapi nanti tugasnya beda. Tugas yang dia handle itu beda. Setiap jurusannya itu. Ribet juga ya. Terus saya tinggal bagian SNBT. Sama-sama sih pusing. OS belum nih. Pokoknya kayaknya nyantai aja deh. Orang semester 6 kan? Udah nggak ya kalau buat di SMA semester 6 tuh udah nggak terlalu penting untuk ya di jasa doang. Tapi kan rata-rata yang mau ambil SNBP gitu itu tuh sampai semester 4 atau 5 gitu. Jadi semester 6 tuh ya udah buat simpanan di rapot aja biar full gitu sampai semester 6. Berarti Sama guru-guru juga namatin kerjanya aja sampai semester 6. Biasanya OS gitu. ngambilnya semester 6. Nah ini SMK Januari emang bakal belajar? Enggak, gak bakal belajar. Lah emang kemarin TK lu serius? Enggak, belajar aja enggak, Kemarin ujian? gak belajar. Nah, ya udah berarti Nah. emang Anda mah fokusnya di situ di tempat ya udah jurusannya aja gitu. Kalau misalkan ujian walau alam kali ya. Benar banget.
Ya beda. Hasil gimana nanti aja itu mah. Nah kalau kemarin tuh fokus saya apa namanya tuh di TKA. di TKA fokus, di ujian kemarin juga diseriusin karena kan ngebantu buat nilai juga nih. Nah buat semester 5 tuh di bawah juga kan. Nah, kalau udah semester 6 tuh rata-rata sekolah boleh anak-anaknya ini prinsip anak-anaknya ya. Prinsip anak-anak. Iya, sekolah mah harus nih, tapi kadang kidding gitu. Nah, benar. Anak-anaknya tuh ya udah berarti seminggu masuk 3 kali anak-anak tuh. Seminggu 3 kali, kadang ada kakak kelas dulu alumni tuh seminggu sekali masuknya. Terus saya tanya kan emang enggak apa namanya? Dia dimarahin gitu. Ya dimarahin mah dimarahin, tapi kan absen udah beres. Udah apa lagi? Ya udah bagian semester 6 juga kan gitu, tugas ya tinggal nunggu informasi tugas aja, terus dia ngerjain tugas ngumpulin udah gitu. Itu aja, sama kan kebanyakannya semester 6 tuh ujiannya praktek. Kalau saya mah katanya bulan Januari itu mau apa sih, pembekalan buat PKL lagi. Terus apa sih lagi itu lupa. Jadi Januari itu kayaknya nggak tahu ada KBM, nggak tahu enggak. Oke, kita kan lagi ke self improvement. Tadi kan saya agak-agak ke apa namanya terdistract ya, katanya ada 2 poin, 1 poin lagi belum kita bahas nih. Tadi apa 1 poin yang 4 poin deh. apa saja tuh? Tahu yang 3 poin lagi. Yang saya ingat cuma relasi aja itu. Tadi kan yang pertama tuh untuk menjaga nih relasi ketika kita keluar kota tuh, kita punya orang yang gimana bisa dibutuhkan untuk membantu kita agar gak ini poin dari yang relasi. Oh iya. Dan satu lagi itu tadi kamu bilang tentang apa namanya peluang kerja. Peluang kerjanya lebih tinggi. Nah kan sekarang masih SMA juga nih, belum tahu ya bisa kepakai berapa persen relasi kamu nanti ketika beres SMA. Betul. Cuman perkiraan aja nih sampai nanti beres TKL pasti ada planning nih. Ada planning untuk kayaknya beres TKL nggak kuliah mau langsung ke sini nih, ada ini nanti mereka tolong ke sini gitu, gimana tuh proker-prokernya pekerjaan. Nah berapa persen dari pengaplikasian poin itu? Kalau untuk planning yang saya buat ya di PKL, kalau misalnya terima kayak nggak kepake nih kata, jadi ya udah beres PKL udah selesai. Ya saya rencananya nggak ikut menjadi orang lain, lebih ke daripada nganggur ya jadi pengangguran, mending kalah jadi beban dulu keluarga 3 bulan sampai 6 bulan yang paling lama. Kayak kursus Nggak nganggur privat. tapi Enggak. Cuma jadi beban keluarga aja Ya. karena belum ngasilin duit. Oke. Ikutan les privat di jurusan yang saya ambil sekarang. Nanti habis dipertajam lagi kan ilmunya. Nanti ya udah tinggal kerja remote sekali project dapat berapa. Ibaratnya berarti mau kerjanya sesuai dengan jurusan, terus kayak gimana tadi remote. ya. Jadi kan kalau remote itu bukan kita kerja di mana aja, yang penting tugas yang dikasih ke kita itu udah selesai. Bisa juga dari luar negeri kan kalau di remote gitu kan. Bisa. Soalnya juga punya teman tuh kayak dia tuh dulu siapa namanya? Alumnus SD kita tuh yang perempuan yang jago gambar. Lupa nih, nggak tahu. Pokoknya itu deh. Nah itu dia juga bukan kerja sih, tapi emang relasinya tuh sampai luar negeri. Terus banyak juga penghasilan dari ya dapat uang kayak hasil gambar, hasil kayak minta gambarin dong gitu dari luar negeri. Itu termasuknya remote juga kan? Ya. Gitu. Kita ngerjainnya di Indonesia, tapi yang minta dari luar negeri. Itu sama dengan remote juga kan? Iya. Nah, kayak gitu tuh. Dia juga udah kayak gitu sekarang. Nah, saya juga kan pengennya kayak gitu. Cuman memang agak lama juga, Kak. Iya. Dia beres SMA-nya kan homeschooling.
SMA SMP tuh dia homeschooling. Beres SMA dia masih kayak aku kan mempertajam, memperbagus skillnya juga sama relasinya. Nah dia tuh bagus di relasi tak. Jadi ketika dia les tuh dia ngambil lesnya yang langsung ke hubungan, bukan Indonesia doang hubungannya tuh. Jadi dia ambil yang kayak internasional. Oleh satunya emang mahal juga. Cuman yang mahal biasanya balik modalnya juga mahal. Iya. Gitu. Dia ngambilnya ya kebetulan orangnya cukup kan. Dia ngambilnya dia ngambil les yang apa namanya yang mahal, internasional, relasinya besar, dapat deh gitu. Tapi kan kalau misalkan sekarang ya nggak susah dapat teman internasional kan. Main Roblox aja bisa tuh. Nah iya itu. Dapat dari internasional. Nah jadi kalau belajarnya di Indonesia tapi tentang internasional hubungan antara manusianya kan bisa dari hal yang lain. Iya. Gitu. Gimana kamu aja tentang apa namanya itu memanfaatkan aplikasi yang ada. Yang murah-murah juga bisa jadi bagus kok gitu. Nggak usah yang mahal. Beda jauh kayak Iya. bangunan lah. Iya. Oh iya bener. Kan? Iya. Iya. Jadi istilahnya tuh kayak freelance. Freelance. Tapi walaupun freelance, ya gajinya kadang kalau emang kita benar-benar ditekunin ya. Boleh juga terus freelance. Enggak kan? Iya. Iya kan ya. Serabutan dia. Serabutan segimana Iya. ada panggilan, baru dia nguli gitu. Sama aja gitu. Bedanya di bidang teknologi. Iya. Terus dari penghasilan juga kan emang beda. Nah perkiraan nih kan kalau misalkan tadi mau nguli, ya kan? Mulai coding. Nguli coding. Ya. Butuh relasi juga nih, nggak mungkin pasarnya Kota Banjar lagi. Kalau itu sih, kan sekarang tuh kayak udah ada. Tahu nggak website jobstreet.id? Oh iya. Bisa dari situ bisa. Terus kayak sekarang tuh udah banyak platform buat misalnya nih dia butuh orang buat ngedesain desain apa aja, tinggal di situ nanti tuh orang tuh yang desainernya ada yang nyamperin, diambil lah sama dia jobnya itu. Nah jadi walaupun relasi dalam bidang ini berat, tapi karena terdukung juga dari platform itu bisa lah. Oke, berarti nanti perkiraan Atta tuh cukupnya mungkin relasi yang berguna itu ketika nanti sudah mulai fokus di bidang kerjanya. Oke. Berarti yang sekarang tuh belum tahu juga ya relasi yang SMA atau SMP tuh belum kebayang juga nanti mereka kebantu atau enggak gitu ya ceritanya gitu. Yang penting kita udah tahu aja lah ya poin apa namanya itu poin tentang bagusnya menjaga relasi itu gimana. Apa salahnya lah menjaga hubungan baik? Ya kadang juga kan ada yang menganggap itu salah. Ya itu mah mau mereka berbuat baik atau berbuat jahat ke kita, biarin aja lah gimana mereka, yang penting kita mau udah berbuat baik aja. Slow living. Iya. Slow living banget nih orang. Oke, berarti dari Atta apa itu self improvement, yaitu tentang poin menjaga relasi, Iya. hubungan antara manusia itu sebagian masuknya self improvement. Benar juga sih itu masuk tentang self improvement. Kecerdasan apa namanya? Emosional. Oh iya, kecerdasan emosional maksudnya. Baik, semoga Atta bisa kedepannya mengimplementasikan self improvement, menjaga nanti ketika kerja, KL, dan juga sekarang nih, ya kan sambil menekuni teman dengar juga self improvement itu diimplementasikan dalam sehari-hari di kantor sama teman-teman tim yang lain gitu. Ya dong harus. Pesan ya untuk teman-teman di luar sana yang masih kayaknya nggak terlalu penting relasi. Simpel aja sih, katanya nggak terlalu penting relasi itu.
mungkin bagi mereka sebagian orang emang nggak terlalu penting, tapi kan maksud nggak terlalu penting itu tetap ada pentingnya kan suatu saat, benar nggak? Tuh. Betul kan? Faktanya gini aja deh, manusia kan makhluk sosial. Iya. Ya udah, cukup dengan kata itu aja udah cukup. Baik, baik. Berarti oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Telah memberikan banyak apa namanya tuh wawasan baru tentang uh, soft skill apa namanya tuh? Anjing orang kakak di Shrek, kayak dari potongnya. Jadi terima kasih banyak untuk Atta hari ini telah memberikan kita banyak sekali apa namanya ya informasi tentang apa yang dimaksud tentang self improvement dari Attanya sendiri. Meskipun nggak terlalu lengkap ya, menurut kamu gitu ya. Menurut saya sendiri ini pribadi gitu. Pribadi, tapi dia udah tadi menjuru ya kecerdasan emosional yang dimaksud tuh dari relasi itu kecerdasan emosionalnya kan. Ya, Ya, itu saya termasuk itu. dalam self improvement juga. Hmm. Nanti kita tunggu dari tim yang lain, dari dua orang lagi belum nih Atira kita. dulu atau Jian dulu nih? Hah? Atira dulu atau Jian dulu? Nah, kita tunggu saja nanti siapa dulu yang akan berbicara depan Sistem kita. gacha. Sistem gacha, supin tidak ada yang tahu di sini. Oke, nanti kita tunggu apa kata dari mereka tentang self improvement. Diambil baiknya, dibuang buruknya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. See you di episode berikutnya. Bye bye. Bye.